Ya, Pak Ibnu Kalam. Ya, saya masuk itu ke sini, saya lihat itu fotonya itu yang di thumbnailnya itu. Itu pernah juga saya kritik beliau itu yang Ustadz itu. Dia kan menyatakan kalau Tuhan Yesus itu melegalkan zina. Ya, dia menjelaskan seperti itu di salah satu videonya itu. Saya kritik beliau itu, kenapa sampai ngomong begitu? Ya, dia berdasarkan kepada ayat di mana Tuhan Yesus mengampuni orang berzina itu. Saya pikir ini Ustaz salah, salah pikir. Jadi saya termasuk saya mengkritik itu Ustaz itu karena dia ngomong Tuhan Yesus Kristus itu melegalkan persinahan. Kalau yang videonya ini yang baru ini saya belum lihat, jadi saya tidak bisa komentar juga. Tapi saya percaya itu Rasul Paulus itu benar, di mana Rasul Paulus mengatakan Tuhan Yesus Kristus itu dibangkitkan oleh Allah, itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya juga mengkritik itu Ustaz itu. Ya, silakan Pak. Pak Bombom mau tambahin? Boleh. Ya, Jadi silakan begini. Pak Bombom. Ya, shalom, selamat malam, Bu Abre, Pak Ibnu Kalam, siapa lagi nih? Siater ya? Ya, salam. Mbak Tako ke kadang enggak? Ya, Pak Ibnu Kalam. Ya, Pak. Gini, ya. Salam ya, Tingkam Majida Sulawesi. Oh, ya. Iya. Jadi begini, Bung Ray begini. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa Paulus itu pengajar sesat. Yang saya mau tanyakan, kalau dia masuk, saya mau tanya, kenapa sampai Anda katakan sesat? Ya. Nah, itu karena begini, Pak. Rasul Paulus itu. Tapi ayat yang dia gunakan ayat apa, Pak? Sampai mengatakan ayat di mana dalam Alkitab? Jadi gini bingung, Pak, Pak Bombom saya mau tambahin. Jadi Pak Ustadz Fadil ini mendapat referensi bukan dari mana-mana Pak, tapi dapatnya dari Yahya Waloni Pak. Oh, iya. Nah, Ya itu yang saya mau bahas ini, Pak. Saya mau bahas. dari situlah dia kembangkan menurut pemikirannya dia. Jadi kalau misalnya Pak Ibnu Kalam nonton ulang, jadi dia dapat referensi dari Ya, nanti saya tonton. Ibu Karena ada juga siapa? videonya itu yang lain itu yang saya kritik itu dia mengatakan masa dia berani mengatakan Tuhan Yesus itu melegalkan zina. Nah, ada Iya, videonya juga itu. Video lamanya itu, video agak lama itu. Ya. Dari iya. Irene Jadi Handono. ya dengan Ibu Iren Handono. Jadi dia Oh, waktu iya. itu dia baca Ibu Iren Handono karena dia katanya belum mantap lah. Akhirnya dia cari-cari Ya, begini, lagi. ada juga yang ingin saya sampaikan. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran itu, barang siapa murtad dari agamanya. Di situ tidak dikatakan di dalam ayat Al-Quran itu, barang siapa murtad dari Islam. Tidak. Jadi yang ada dalam Al-Quran itu, barang siapa murtad dari agamanya. Mendapatkan perhatian itu dari Al-Quran, bahwa jangan sampai kamu yang murtad itu, yang dari Kristen ke Islam yang menjadi mu'alaf, murtad juga sebenarnya itu karena dia pindah agama kan. Jadi bukan menjadi mu'alaf, itu murtad juga. Itu semakin menjadi kekafirannya. Jadi pada waktu dia di Kristen dia tidak kenal itu Tuhan Yesus. Jadi setelah pindah ke Islam malah menjelek-jelekkan Tuhan Yesus. Itu namanya itu kalau di Al-Qur'an orang seperti itu disebut lebih sesat dan sesat lagi. Karena sebenarnya kalau di Kristen itu ya ada jalan lurus, ya bukan orang Kristen itu sesat semua, tidak boleh begitu. Ya, itu kekeliruan besar itu. Kalau dia dari Kristen kemudian pindah ke Islam, kemudian menjelek-jelekkan Tuhan Yesus Kristus itu,
Menurut Al-Quran itu lebih sesat dari sesat. Karena dia tersesat di Kristen, sehingga dia pindah ke Islam. Dia tidak mampu memahami kekristenan itu. Sehingga dia pindah. Kalau dia pindah dan lebih baik lagi pengetahuannya tentang Tuhan, itu luar biasa. Itu diapresiasi oleh Al-Quran. Kalau kamu pindah agama dan lebih baik pengetahuanmu tentang Tuhan, pengetahuanmu tentang Allah, itu tidak ada masalah. Ya, ya silahkan Pak, sudah. Shalom, Pak Iya, Kalam. Ya, silahkan Pak. Wah, iya. Jadi saya masih. ntar Ibu Nakayama, Ibu Nakayama bentar ya. Ya. Iya, saya Jadi mau Bung say Rai, hello aja dulu sama Pak Ibnu. ya, boleh. Ya, Bung Pak. Rai. Ya, Ya, sebentar. silakan. Assalamualaikum, shalom Pak Ibnu Kalam. Sehat ya Bapak ya? Ya, sehat. Karena otak Sudah sehat. rindu. Kalau otak tidak sehat, badan tidak sehat. Sudah rindu saya, lama saya tidak mendengarkan Bapak ini. Salam sehat dari Kuala Lumpur ya Bapak ya. Oh ya. Tadi saya itu siaran langsung, tapi mungkin Ibu tidak nonton. Oh iya, Ya, Bapak ada channel sekarang? Ya, tadi itu saya bahas Trinity, PS, Tauhid. Oke, nanti saya akan ikuti Bapak punya channel, don't worry, oke? Iya, terima kasih sebelumnya. Sama-sama Bapak, salam kenal. Ya. Oke, Bapak Bifal. Oke, salam kenal Pak Bifal. Ya, salam Bu dari Malaysia. Silakan. Iya, Bung Rai. Saya malam ini. Oh, tunggu, salam juga untuk Sis Aubrey. Apa kabar, Dek? Iya. Shalom Ibu, Malam ini selamat malam. Malam. Pak Bomong terpotong terus, baik Pak Bomong, silakan Pak. Iya, sorry. Salam dulu sama Bapak admin, Pak Rey. Ya, malam Ibu Nakayama. Iya, sorry. Oke, silakan. Monggo Pak Bifal. Pak Bifal. Silakan. Iya. Baik, Pak. Malam ini saya akan bongkar masalah Paulus dan kami akan bicara bukan kaleng-kaleng ya. Saya akan malam ini bicara langsung dengan nubuatan-nubuatan Paulus dan apa yang Paulus lakukan. Saya akan sampaikan sejarah. Ya, saya minta 5-10 menit dan saya akan singgung mengenai Yahya Waloni. Jadi Yahya Waloni ini kalau dia doktor, dosen, saya nggak percaya. Kalau dia orang Kristen, saya percaya. Dan ini ayat buat dia. Bung Rai, mari kita buka supaya kita bicara jangan tidak pakai dalil. Dan ini bukan Bifal yang sampaikan. Bifal menyampaikan firman Tuhan. Di 2 Petrus, ya, di 2 Petrus 2 ayat 12. Ini untuk Yahya Waloni. Karena dia dari Kristen. Bung Rai baca ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ya, seperti binatang liar. Lanjut ke ayat 17, Pak. Ini Yahya Waloni nih. Yahya Waloni kalau kau dengar ini Bifal nih. Lanjut, Pak. Ayat 17. Ya, sebentar. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ya, lanjut ke ayat 22, Pak. 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Ya. Sekarang untuk Ustadz yang tadi menyinggung kekristenan, bilang Paulus orang palsu ya, punya kitab yang kitab palsu. Kemudian dengan itu Yahya Waloni. Mereka berbicara karena tanpa ada Roh Kudus yang membimbing. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 6. 1 Yohanes 4 ayat 6. Ya, ayat 6. Kami berasal dari Allah,
Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, jadi kami orang Nasrani pengikut Paulus dari roh Allah. Karena Paulus sendiri dipilih oleh Tuhan Yesus dan Anda dipilih oleh Lucifer. Saya langsung kontan aja ya. Kemudian di Yudas 1 ayat 19. Yudas, Yudas Pak, 1 ayat ayat 19. 19. Ya, ini Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. nah, mereka yang tadi berbicara itu termasuk Yahya Waloni, itu roh-roh penyesat tanpa ada Roh Kudus. Ini bukan Bifal yang bicara. Lanjut Pak, di Efesus 5 ayat 13 ayat 11 sampai 13. Efesus 5 Ayat 11 sampai 13. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, malam ini saya telanjangi dia. Yang tadi sesuai dengan judul malam ini, dengan Yahya Waluni, saya telanjangi. Ini bukan perintah saya, ini perintah firman. Jadi Anda mau sembunyi di kegelapan bagaimanapun, kami ini anak-anak terang. Kami akan berbicara dengan firman dan kebenaran dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, kita lanjut kita buka di Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, dia mau memancing orang-orang Kristen supaya berbuat seperti apa yang dia inginkan, mencaci maki, melapor, apa istilahnya ya, berbuat kejahatan kepada dia. Dia pikir kami orang Kristen orang jahat. Tidak bisa. Karena dari Ibrani 12 ayat 14 ini, bagi siapa yang berbuat kejahatan tidak akan melihat Tuhan dan tidak akan masuk surga. Dan kami mengikuti ajaran Yesus, bukan ajaran Paulus. Paulus itu mengikuti ajaran Yesus. Paulus dipilih langsung oleh Yesus. Sekarang kalau Anda mau katakan, ya, Paulus itu sudah menulis kitab di Galatia, termasuk Paulus sudah pernah ke bagian Arab ya, menginjil itu di kitab Galatia. Jadi kalau saudara-saudara menyampaikan bahwa Paulus pernah kemana, silakan baca Galatia 1 ayat 17. Kalau enggak ini putar kembali. Kemudian saya mau sampaikan bahwa Rasul Paulus ini dia dipilih sendiri oleh oleh Tuhan Yesus, dan dia disahkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, dari 12 murid Yesus. Kita buka Pak di Kisah Para Rasul 9 ayat 19 dan 22 sampai 22. Kisah Para Rasul 9 ayat 9 19 ayat 19 sampai 22. ayat 9 ayat 19 sampai 22 Pak ya. Ya. Baca pelan-pelan ya. Buat si Anu biar tegas si Anu. Nandar juga. Kisah 9 ayat 9 ayat 19 sampai 22 Pak ya. Iya. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Tuhan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Benar. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata,
Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Tuhan Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Amin. Nah, ini kan ayat sudah jelas. Murid-murid Yesus semua menyaksikan. Kemudian kita lanjut di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 5. Maaf ya Bung Rey ya. Biar malam ini clear. Kisah Ya, Para Rasul Kisah 13 Para Rasul. ayat 1 sampai 5. Iya, benar. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, ya. Lanjut. Benar, Pak. Sudah kan? Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khusyukkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Nah, Yohanes, murid kesayangan Yesus saja, ada di situ. Bagaimana orang zaman sekarang bilang Paulus penipu? Kan aneh. Nah, jadi begini, Paulus ini yang Tuhan berikan hikmat, ya, memberitakan Injil. Kemudian begini, kelebihan-kelebihan Paulus apa? Banyak sekali. Saya bingung ini. Yang orang yang tidak punya mujizat disanjung. Nah, Paulus yang punya mujizat terbukti dibilang palsu. Kalau mau lihat mujizat banyak. Paulus adakan mujizat ya, orang mati bangkit. Kita buka di Kisah Para Rasul 20. Right. Kisah Para Rasul 20 ayat 9 dan 10. Ya. 20 ayat 9 dan 10. Minta maaf ya. Oke, Pak. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Ini orang yang mati saja, Paulus bisa kasih bangkit. Dari mana? Ya dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri, Elohim, Yahweh, Yosua, Yabasya. Nah itu, di mana Paulus tidak bangkitkan orang? Bukan bela bulan. Kemudian, saya tidak bisa bicara banyak sekali kesaksian Paulus. Menyembuhkan orang lumpuh, Kisah Para Rasul 14 ayat 8 dan 10. Nah, banyak ayat-ayat ini, menyembuhkan orang sakit. Itu orang mati saja dibangkitkan, apalagi orang sakit. Jadi Paulus itu sudah menulis jauh hari sebelum, di tahun 65 Masehi, ya, di bawah 65 Masehi, itu Kisah Para Rasul, itu Paulus di Galatia, di Korintus, seperti dia sampaikan Ustadz itu ya, itu sangat disayangkan. Paulus sudah menulis ini. Ini Paulus, Pak, kita buka di Galatia 1. Ini buat ini. Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Ini bukan ya. Ayat 6 sampai 8. Ya, sebelum ini kita kitab lanjut, suci. Pak, ya. saya mau sapa dulu nih Bang Aditya. Selamat malam Bang Aditya. Ya, malam juga Pak Yusuf dan semuanya. Oke. Boleh. Sebentar ya Bang ya. Siap. Oke. Ayat 6 sampai Aditya 8 jangan ya, Pak. Ya, Aditya jangan tanya ulang ya.
Makanya nyimak. Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Aku Sebentar, Pak. heran Sebentar, bahwa Bung Rai. Sebentar, Bung Rai. ya, Jadi ayat ini disampaikan bukan di tahun 2000. Ayat ini sudah disampaikan sebelum tahun 100 Masehi. Dan sebelum tahun 187 Masehi dikeluarkan oleh surat Bapak Yosefus. Ya, kita belum masih di awan-awan. Ini tahun sebelum kitab Yohanes yang 1 Yohanes, kitab Wahyu ditulis tahun 95 Masehi. Jadi sebelumnya itu jauh sebelumnya 30 tahun sebelumnya itu sudah ditulis ayat ini. Nah, ini nubuat mana? Paulus yang tulis. Ini nubuatan loh. Silakan Bung Rai baca. Galatia ayat 1 ayat 6 sampai 8. Baik. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Lanjut ke 9, Pak. Lanjut aja biarin. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada yang memberitakan kepadamu suatu Injil jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, Ayat 10. Lanjut, Pak. Sudah, Pak. Biar aja. Sudah. Jadi begini, ini sudah dinubuatkan. Jadi buat si Ustadz yang tadi, saya nggak tahu siapa ya. Kemudian Yahya Waloni, orang-orang yang menambah Injil ya, menceritakan perbedaan-perbedaan. Kemudian dari Ustadz Kainama, kemudian yang bilang Yesemenia, terus bilang Injil Matius ayat ke-40, ngarang-ngarang. Anda itu sudah terkutuk. Kemudian di 1 Korintus, coba Pak, kita baca di 1 Korintus 16 ayat 22. Ini buat orang, ini sudah ya. 1 Korintus 16 ayat 22. Mudah-mudahan nggak salah ya. Sebentar, Pak ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang. Jadi Anda cepat bertobat, diberikan nafas kehidupan, Anda jangan mengutuk Tuhan Yesus. Jadi nubuatan-nubuatan semua yang sudah tertulis dalam kitab sebelumnya, jauh sebelumnya. Ya minta maaf, ini Aditya sudah masuk, jadi saya masih simpan satu ayat. Ya, ada 2 ayat yang saya simpan tentang nubuatan. Nubuatan Yohanes, nubuatan Paulus, masih banyak. Jadi begitu Bung Rai, saya beri kesempatan yang lain, baru nanti kita bahas lagi. Terima kasih. Baik, Pak Bifal, Pak Bombom. Oke, Bang Aditya, silakan Bang. Oke, terima kasih atas waktu. Sebentar Pak Aditya. Saya mau sapa dulu nih, Pak 10 Agama. Selamat malam Pak 10 Agama. Selamat malam, salam semua. Shalom Pak. Oke, silakan Bang Aditya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Yusuf. Saya naik ke sedikit, saya tertarik dengan judulnya perbedaan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Kan? Dan kebetulan ada juga saudara saya Pak Bombom ya. Saya suka memang diskusi sama beliau. Tapi sebelum saya lanjut, bisa enggak saya share screen ini? Biar apa? Agak lebih asik saya diskusi sama Pak Bombom. Boleh. Siap. Ya. Aditya, ntar ya, aku minta waktu 10 detik saja. Begini Aditya, saya itu senang berdialog sama orang yang bisa kita ajak berdialog. Yang penting Anda mau terima dan tidaknya,
itu dari hati Anda saja. Jadi jangan Anda memprotes, oh kenapa bisa begini. Jangan begitu, karena Anda punya iman, saya tidak pernah protes. Saya hanya bertanya. Ya begitu Aditya ya, Pak enak ya? Siap. Boleh? Oke, kita sama-sama ya. Kita ini satu bangsa, satu tanah air. Oke? Oke. Ini saya angkat dari blog saya sendiri ya. Ini tidak saya copas dari blog manapun. Ini murni punya saya. Saya nulis panjang-panjang ini membahas perbedaan, ya judulnya itu perbedaan antara ajaran Yesus dengan Paulus, ya kan? Dan ini sangat banyak sekali Pak Bom ini. Mungkin kan saya kupas sebagian aja ya. Di sini. Atau saya mulai dari atas mungkin Pak Bom ya. Terlalu banyak ya soalnya. Begini Aditya. Bagaimana? Kita ini kan bertanya, saling bertanya. Jadi Anda jangan terlalu banyak. Ini Pak Ibnu Kalam juga ada. Jadi begini, supaya dialog ini, kenapa saya ganti nama? Karena begini, supaya kita berdialog ini dengan sopan, dengan baik. Karena kita berdialog ini untuk mencarakan orang. Kita tidak mencari saya benar, Aditya benar, ya. Karena yang kita bahas ini adalah seperti Aditya bilang, agamamu, agamaku, ya kan? Benar nggak? Nah, Ya. jadi saya di sini hanya bukan membela. Kalau Anda punya agama, katakan Anda bela. Kami tidak pernah membela, kami punya Tuhan. Tidak ada. Kami punya Tuhan berkuasa. Justru kami punya Tuhan menyayangi kita, mengampuni dosa kita, makanya kita tidak pernah membela. Kami cuma apologet ini, dalam 1 Petrus 3 ayat 15, seorang apologet, kami hanya diperintahkan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tersesat. Silakan, Bung Aditya. Oke. Saya mulai yang paling mudah-mudah aja, mungkin yang paling sering diangkat juga ya. Tapi saya akan baca semua dulu ayat-ayat apa itu tentang ajaran Yesus yang tidak membatalkan hukum Taurat ya. Ini saya mulai dari Matius 5 ayat 17, ya kan? Bunyinya begini. Pelan-pelan, nanti saya baca. Iya. Oke. Janganlah kamu menyangka Matius 5 ayat 17. Ya sudah ya. Oke, jangan kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, terus ayat keduanya di Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Paham. Oke. Sebentar saya selesaikan dulu Pak Bambang, nanti dijawab sekalian ya. Ya. Okay. Nah, terus di Matius 5 ayat 19. Ya. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil ya, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Ya kan? Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, terus dilanjut ke Matius 5 ayat 20. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sangat ditekankan di sini katanya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, sekarang kita cari perbandingannya dengan ajaran Paulus ya. Nah, saya mulai dari Galatia 2 ayat 16. Nah, ini ajaran Paulus bunyinya begini. Kamu tidak tahu Galatia bahwa berapa? Galatia 2 ayat 16. Ya, saya baca Bom ya. Kamu tidak tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman, ya kan? Nah, maksudnya di sini tuh hanya oleh karena percaya dalam nama begini. Yesus. Jangan kamu bilang maksudnya, kamu baca saja. Jangan kamu yang menafsirkan itu salah, bukan kitab kamu, ya. Kamu baca saja. Oke. Tulis kasih tahu ayatnya, nanti kita bahas. Oke. Enak sekali menafsirkan. Oke. Nah, kamu tidak tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat,
tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat, katanya. Berbanding terbalik kan. Nah, sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda kok bilang terbalik? Anda jangan terjemah, Anda baca saja, bukan kitab Anda. Gimana sih? Nanti kami yang jelaskan. Oke. Tidak boleh begitu, Aditya. Saya baru bicara. Oke, siap. Nah, Baca saja. Sedangkan dalam Matius dalam Matius menyebutkan bahwa hukum Taurat itu wajib dilaksanakan, katanya kan. Nah, seperti dalam Matius 5 ayat 19, hukum Taurat merupakan bagian dari ajaran Yesus yang wajib dilaksanakan oleh umatnya. Nah, ya kan? Nah, terus juga di di Matius 5 ayat 30 juga mengatakan hal yang sama. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah ia, karena lebih baik bagimu jika suatu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka, katanya kan. Seperti itu. Nah, sementara ajaran Paulus, ya kan, di Romanya 10 ayat 4 dikatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Oke, mungkin itu dulu karena terlampau panjang, terlampau banyak ya perbandingan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus tadi. Jadi biar Pak Bom itu tidak lupa, ya silakan ditanggapi dulu Pak Bom. Tempat dan waktu saya serahkan. Enggak, kamu cerewet sekali. Roma berapa tadi, Aditya? Roma berapa? Roma 10 ayat berapa? Roma 10 ayat berapa? Waduh, kamu lupa lagi. Makanya jangan kasih ayat banyak supaya jangan kamu bingung. Roma ini. Roma berapa? 10 ayat berapa? Mana tadi? Ini dia. Roma 10 ayat 4. Ya kan? Bentar dulu ya. Itu harus begitu. Kamu dengar, di situ sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Oke? Oke? Iya. Benar nggak? Oke? Hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Saya tanya kamu, 10 hukum Taurat, Nabi Musa, firman Tuhan kepada Nabi Musa, apakah 10 hukum Taurat itu bisa menyelamatkan Anda? Anda bisa melewati itu? Anda beli sate dan Anda nggak tenang. Ya bisa kalau biar Bomo jawab dulu. Biar Pak, biar Bomo. Kita nanti saya akan bahas. Saya tanya sebelum saya jawab, saya tanya dulu. 10 hukum Taurat, kalau apakah Aditya bisa lakukan itu? Saya tanya dulu, sebelum saya jawab. Iya jelas. Ya kembali ke niatnya. Apakah Anda bisa lakukan itu? Kalau niat taat karena Allah, karena Tuhan, ya kenapa tidak? Tidak akan bisa. Dengar dulu, 10 hukum Taurat tidak ada nabi pun dan manusia bisa melakukan hal itu. Dengar. Sebentar. Saya jawab sekarang Anda ya. Saya akan seperti apa yang Anda punya katakan bilang Paulus yang ini. Saya jelaskan mulai dari Matius 5 ayat 17 sampai 19 sampai 20, Galatia 2 ayat 16, Roma 10 ayat 4. Saya kasih Anda jawaban. Bung Rai, tolong buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40, tapi Bung Rai jangan baca dulu. Nanti saya kasih Aditya yang baca. Oke, siap, Anda Pak. katakan, ya, sambil ini sebentar. Aditya saya bicara ya. Anda baca di Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Lihat, kegenapan berarti Yesus menggenapi hukum Taurat. Karena Yesus adalah Tuhan sendiri dalam rupa manusia dalam perjanjian baru Allah datang ke dalam dunia. Tapi pada waktu sebentar Pak, Bapak jangan ngomong dulu Pak. Enggak apa-apa Pak. Jangan. Kita berdiskusi malam ini harus dengan baik. Bentar Pak, dimut dulu Pak. Aditya dengar ya. Jadi begini. Anda katakan Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ingat, kegenapan berarti Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Karena dalam perjanjian lama, mulai dari Kejadian, aduh siapa yang ribut ini? Tolongkah? Yang lain dimut dulu kah? Matmin? Jadi begini, supaya kita berdialog enak.
Tolong yang lain silakan dimut dulu. Pak Bombom. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi begini Aditya, supaya Anda otak tercerahkan, sebelum Anda bertanya, Anda harus baca dulu Alkitab, ya. Anda katakan Roma 10 ayat 4, makanya Anda baca mulai dari depan sampai belakang. Sekarang saya kejar Anda dari belakang ke depan. Roma 10 ayat 4 ini kan terakhir Anda bilang, kebenaran karena iman. Ingat, perikopnya adalah kebenaran karena iman. Iman. Ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sebab kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, kamu dengar ya, kegenapan. Sekarang Aditya baca di Matius 22 ayat 37. Ini kata Yesus sendiri. Sampai 40. Silakan saudara baca. Baru saya lanjut. Aditya? Ya. Ayat berapa? 37 sampai 40. Matius ya. Ya, jadi siapa? Kan Anda bertanya di Matius, saya jawab di Matius dong. Ya, itu sudah di layar Pak Aditya. Baca. Betul, Bom lah yang baca. Nanti kalau saya salah baca di situ, Bom ngamuk nanti. Ya sudah, ya sudah, ya. Saya senang kalau saya senang kalau Anda berdialog. Tapi Anda mau terima dan tidak, ya Anda jangan protes ya, karena ini kitab kami. Yang penting saya jelaskan, untuk orang yang mendengarkan tercerahkan. Jadi gini Aditya, sebelum saya baca, ya, 10 hukum Taurat itu ada 10, supaya Anda bisa paham. Ya, Yesus berkata dalam Roma 12, Paulus katakan di Roma 12, 10 ya. Tadi Anda katakan Roma 10 ya. Nah, Roma 10 ayat 4. Nah, jawabannya ada di sini. Karena kegenapan, Yesus adalah kegenapan 10 hukum Taurat. Karena manusia jatuh dalam dosa, Anda harus pahami 10 hukum dari pandangan Alkitab, Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian sampai Maliaki, itu terdiri dari 3 hukum, Aditya. Bukan 3 hukum apa, terdiri dari 3 hukum. Itu pandangan Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Terdiri dari 1. Anda catat di situ, Anda jangan tanya-tanya sama Pak Bifal gitu loh, alias Bombo. Yang satu, hukum moral, ya. Hukum moral itu adalah 10 hukum perintah Tuhan, 10 perintah Allah ya, Elohim bukan Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala, Elohim. Ya. Kemudian hukum seremonial, ya. Hukum seremonial dan hukum sipil, ya. Nanti saya jelaskan, Anda tidak mengerti. Jadi itu saja sudah. Saya bicara aja ya, saya nggak usah panjang-panjang lebar. Nanti kalau saya mau kasih tahu, hukum seremonial adalah hukum yang hanya berlaku sementara. Contoh, dalam 10 hukum perintah Allah itu tidak ada dilarang makan daging babi. Tidak ada ya. Itu dalam Imamat 11 ayat 7. Imamat 11 ayat 4 dilarang makan kelinci. Imamat 11 ayat 6 dilarang makan onta. Ya, Imamat 11 ayat 10, jangan makan binatang yang tidak bersisik. Mau belut kah, kepiting kah, udang kah, cumi-cumi kah, itu hukum seremonial hanya berlaku sementara. Oke? Anda paham? Nah, 10 hukum Taurat ini. Kesempatan juga saya karena saya mau istirahat. Baik. Silakan Pak. Ya, boleh. Baik, saya sapa dulu sebentar. Shalom, selamat malam Pak Ibnu Kalam, Pak Sepuluh Agama. Pak Ibnu Kalam mungkin ingin bertanya kepada Pak Aditya, silakan Bapak. Ya, kalau Pak Aditya tadi menyinggung masalah Perjanjian Lama, saya ingin menanyakan, kalau di dalam Al-Quran berapa jumlah perintah Allah di dalam Al-Quran? Itu perjanjian baru tadi Pak Ibnu Kalam, bukan perjanjian lama itu. Kalau Matius Markus itu perjanjian baru. Nah, sekarang kalau di dalam Al-Quran berapa peraturan-peraturan? Kurang lebih, ya tidak pasti juga kan, tidak usah angka pasti, tapi kurang lebih berapa perintah di dalam Al-Quran? Nah, begini Pak Ibnu Kalam, kembali ke topiknya dulu, ke Pak Bom tadi dulu, biar diskusi itu tidak loncat-loncat gitu loh, ya kan? Nah, biar kita arahkan, biar fokus satu tema dulu, biar clear. Ya, begitu aja Pak Ibnu Kalam. Kalau mau tanggapi apa tema yang kita bahas Pak Bom. Itulah tanggapannya sekarang ini, bahwa di dalam Al-Quran itu kurang lebih 100 perintah. Sekarang apakah perintah itu bisa kita laksanakan semua? Tidak dibahas itu oleh Khalifah Umar, bahwa tidak mampu kita laksanakan semua.
Oke, Jadi kalau dikaitkan dengan bahwa apa yang diperintahkan di dalam perjanjian lama harus dilakukan di perjanjian baru, itu ya apple to apple ke Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran itu hanya 100 saja, tapi kenyataannya tidak mampu orang melaksanakan juga. Oke, saya jawab ya. Mungkin pertanyaan Pak Ibnu Kalam tadi sama dengan pertanyaan Pak Bobam tadi. Apakah 10 perintah hukum Taurat itu bisa dijalankan manusia, katanya, maka ditanya ke saya seperti itu. Nah, sekarang saya kasih analogi berpikir itu begini Pak Ibnu Kalam. Misalnya di Indonesia ini ya, pemerintah itu membuat undang-undang undang-undang tentang kriminal gitu kan. Ya, kan dalam undang-undang itu jelas dikatakan kalau membunuh konsekuensinya seperti ini, kalau mencuri konsekuensinya seperti ini. Nah, undang-undang itu dibuat ya berdasarkan musyawarah ya kan, atas keputusan orang banyak gitu loh. Dan undang-undang itu dibuat tidak mewakili kepentingan siapapun, baik itu kepentingan golongan maupun kepentingan individu, ya kan? Nah, itu undang-undang yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau kita mengambil komparasinya dengan aturan atau hukum yang dibuat oleh Tuhan, ya termasuk hukum Taurat tadi, atau dan sama juga dengan hukum-hukum yang ditelurkan oleh Al-Quran itu tadi kan beda-beda tipis sama hukum Taurat gitu. Nah, sekarang ketika hukum Tuhan itu diturunkan, ya kan, itu mencakup seluruh umat manusia, ya kan. Ya memang kita akui ada manusia yang bisa taat. Saya sudah paham. Sekarang apa kesalahannya Rasul Paulus? Kita mundur ke ayat yang Anda kemukakan tadi itu, ke ayat yang pertama dari Rasul Paulus. Oke, tadi kan jelas dikatakan itu, saya kan tidak diperlihatkan screen-nya dulu, diperlihatkan. Oh gitu. Yang dari Aditya ya. Ayat pertama, ayat yang Anda kemukakan, ayat yang Anda ambil dari Rasul Paulus. Bahwa Rasul Paulus itu berbeda ajarannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya itu tadi sudah saya baca panjang-panjang tadi ya, bahwasanya ajaran rangkumannya begini Pak Ibnu Kalam. Di Matius dan di Markus tadi mengatakan dengan jelas bahwanya Yesus sendiri mengatakan dia itu datang tidak untuk membatalkan satu dari hukum Taurat. Terus ayat yang Anda katakan itu berbeda dengan ajaran itu, ayat yang mana tadi itu? Yang dari Rasul Paulus. Ya, yang dari Paulus itu bentar, mana tadi? Nah ini di Galatia 2 ayat 16 kan. Nah, bunyinya tolong diperlihatkan Pak, tolong diperlihatkan supaya saya bisa lihat juga. Ya mungkin dinaikkan secara saya mungkin Pak Yusuf. Ya dari admin saja, dari admin yang memperlihatkan Galatia. Baik Bapak. Ya. Galatia berapa? Monitor Pak, bisa dinaikkan? Ya. Galatia berapa? Galatia 2 ayat 16. Oke, sudah di layar. Kelihatan? Ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang akan dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di situ Pak, fi'il di situ perbuatan. Melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu salah satu contohnya begini. Kalau Anda berdosa, Anda potong binatang. Ya. Nah sekarang pada waktu memotong binatang itu, apakah itu sudah merupakan sudah dipastikan bahwa terjadi penebusan dosa? Maksudnya? Ya karena Anda ingin mengatakan bahwa hukum yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus atau tidak sesuai dengan perjanjian lama, atau bagaimana maksud Anda? Begini Pak Ibnu Kalam, itu tadi yang mengatakan itu di Matius 5 ayat 19 tadi, itu bukan perjanjian lama dan itu perjanjian baru, dan itu bukan kata saya loh, tapi itu kata Bible itu sendiri. Itu jelas dikatakan di situ. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ya, Sebentar, tahan dulu. Betul. Tahan dulu Pak Ibnu Kalam.
Ya, dan ditegaskan lagi dengan ayat selanjutnya, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Dan itu jelas sekali ayatnya itu. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, dia akan menempati kerajaan surga itu yang paling tinggi gitu loh. Tapi tidak masuk neraka toh? Kenapa Anda menyatakan Rasul Paulus melawan semua itu berdasarkan 2 ayat 16 ini? Iya, karena bertentangan Pak Ibnu Kalam. Di Matius dia mengatakan taat hukum Taurat, terus Paulus itu di Galatia mengatakan tidak dibenarkan orang melakukan hukum Taurat. Ini kan jelas kontradiksi satu sama lain gitu loh. Nah, sekarang kita ikut Yesus atau ikut Paulus? Kan seperti itu, tinggal pilih aja toh. Sebentar, saya potong, mohon maaf ya. Saya harus potong. Silakan. Tadi sudah dijelaskan ayat per ayat oleh Pak Bom. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Aditya untuk tidak mengklaim. Ya, silakan dilanjutkan Pak Ibnu Kalam. Ya, kalau saya harus di Pak Aditya itu membedakan dulu antara ibadah dengan iman. Begitu. Ini kan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu percaya dengan kitab Perjanjian Lama, begitu. Tidak membatalkannya itu. Beliau tidak adapun kalau masalah misalnya memotong binatang kalau kita berdosa, itu sudah digenapi di dalam penyaliban itu, disempurnakan oleh Tuhan Yesus itu. Jadi hukum-hukum Taurat itu sudah sempurna di apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Memang bukan membatalkan. Ya. Oke. Ini agak bisa dipahami begini Pak Aditya. Anda harus membedakan antara iman dengan perbuatan. Ya. Oke. Bahwa iman itu lebih tinggi. Misalnya begini, kenapa Tuhan Yesus, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, sekarang kalau kita memotong berapa ekor binatang dipotong, baru bisa memindahkan gunung, kira-kira begitu. Jadi hukumnya Tuhan Yesus itu lebih apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, menggenapi semua perintah-perintah di dalam ibadah, di dalam hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu kurang lebih 600 itu yang pernah saya baca, 600 peraturan-peraturan. Oke, jadi antara iman dengan perbuatan itu memang berbeda, Pak Aditya. 614 Pak Ibnu Kalam. 600. Kira-kira siapa yang bisa itu? Kalau bukan Tuhan Yesus yang datang untuk menggenapi itu maksudnya menyempurnakan atau memang tidak dibatalkan, tetapi menggenapi namanya, menyempurnakan. Oke, saya tanggapi. Pak Ibnu Kalam tadi mengatakan. Begini, karena jadi sudah larut malam, maksud saya tadi itu bahwa saya ngomong ini untuk pamit karena sudah larut malam di Sulawesi Selatan ini. Oke, silakan. Ya, mending saya tanggapi aja ya. Saya permisi untuk keluar. Tidak usah tanggapi Aditya, tidak usah ditanggapi, nanti saya lanjut. Ya, selesai baru. Ya, Pak Bom. Sama saja dan saya punya jawaban, sama saja. Tidak usah Anda jangan menjawab kami punya Alkitab. Anda bertanya, kami jawab. Anda mau terima dan tidak, terserah Anda. Itu iman Anda. Nanti saya tanya Anda lagi. Anda jangan lari ya. Tidak, sebentar dulu Bom. Saya tanggapi. Bung Rai, udah diam. Jangan cerewet. Ini kan kita diskusi yang baik. Gimana? Iya, Anda sudah bertanya tadi panjang lebar. Anda jangan tidak usah jawab Pak Ibnu Kalam. Anda tidak mengerti Ibnu Kalam disampaikan. Takut sekali Bom kehilangan dombanya. Takut. Ya silakan Anda bicara dulu. Tadi kan Pak Ibnu Kalam itu mengatakan harus membedakan antara iman dengan ibadah katanya kan. Nah, sementara kita ketahui bahwa definisi iman itu kan percaya kan. Nah, sementara ibadah itu apa? Nah, ini ajaran Yesus tentang beribadah ya. Nah, kita akan merujuk Yesus memerintahkan banyak berwudu apabila sedang berpuasa dan mengajarkan banyak sekali kau bertanya, satu belum beres ke lain. Jangan bicara wudu dulu. Gimana sih Anda ini dialog belum baik, benar atau tidak nih? Sebentar, kita berujuk sekali. Ya, Anda pertanyaan satu belum selesai, satu lagi. Gimana sih? Aditya. Kita kan mencari perbandingan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak usah berwudu, tidak ada kita bicara wudu. Anda tanyakan kan Paulus. Anda yang angkat tema malam ini, Paulus tidak berbeda dengan Yesus. Gimana sekarang pindah ke wudu? Wudu tidak ada dalam Kristen. Gimana sih?
ini temanya tetap sama yang kita angkat itu. Ini kan ajaran Tidak Yesus usah, ya. saya bukan robot, Pak. Saya bukan komputer. Saya manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Ya, oke? Anda paham? Sekarang saya jelaskan dulu. Tolong yang lain dimutkan. Di dalam hukum Taurat itu kurang lebih Ya, halo, mohon maaf, yang lainnya bisa di-mute ya. Ya, Aditya, Oke, baik. begini Aditya. Anda harus memahami dalam kitab Taurat, ya. Itu terdiri dari 3 hukum. Pertama hukum moral, 10 hukum Taurat yang tidak bisa dirubah sama sekali. Siapapun tidak bisa merubah, karena itu hukum langsung dari Tuhan, ya, dari Elohim, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu Yahweh. Itu tertulis dalam kitab Keluaran, ya. Itu Keluaran 20 ayat 1. Kemudian hukum seremonial dan hukum sipil. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Jadi 10 hukum perintah Allah itu tidak ada dilarang makan daging babi di situ. Itu harus Anda camkan. Itulah termasuk di dalam hukum Taurat yang tadi Ibnu Kalam bilang 614, ya. Ibnu Kalam bilang 600, saya bilang 614. Jadi Anda harus belajar hukum Taurat. Sekarang saya baca di Matius 22 ayat 37. Sebelum saya jawab ini, saya baca dulu di Matius 5, Anda bertanya Matius 5 ayat 17 sampai 20, ya. Ini harus Anda pahami. Jangan Anda baca dengan Anda punya keinginan yang tidak benar. Oke. Yesus, judulnya perikopnya adalah Yesus dan Hukum Taurat. Anda bertanya dari ayat 17, 5-17. Jangan kamu menyangka bahwa aku, sekarang saya tanya Anda dulu. Kata aku nih, Yesus yang bicara kah bukan? Ya Yesus lah. Aditya? Oke. Ya. Kata aku nih berarti aku datang, dia itu siapa? Firman kah bukan? Tanya dulu. Yesus. Iya, Yesus itu aku toh. Iya, yang lahir dari Bunda Maria, dikandung 9 bulan. Oke. Jangan kau jawab begitu. Kata aku nih berarti siapa? Dia datang apa? Dia bawa apa? Dia itu siapa? Kalau dia berkata begini berarti dia Tuhan, ya. Anda tidak mau mengakui dia Tuhan. Sekarang saya kejar Anda. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang berarti Tuhan datang untuk menyediakan hukum Taurat. Tidak ada seorang nabi bisa menyediakan hukum Taurat. Malam ini saya telanjangi Anda. Atau kita para nabi. Kita para nabi berarti Pak Bom. Pak Bom. nabi. Ya, sekarang Anda paham ya? Apa tadi Anda berikan? Roma 10. Sebentar. Ya. Pak Bom, suara saya jelas nggak Pak? Jelas. Tadi sempat terputus Pak. Sinyal saya atau sinyal Bapak ya yang ini ya, yang hilang ya? Hilang ya? Iya. Baik. Saya lanjut ya. Ya, bisa diulang aja Pak. Ya, jadi begini Aditya. Kalau Anda mau angkat Matius 5 ayat 17, Iya, Pak Bom hilang lagi suaranya nih. Halo, Pak. Ini Pak Bom. pakai wifi tetangga Bom ini kali. ya. Pak Bom suaranya hilang Pak. Ya, sebelum lanjut saya mau sapa dulu nih, Mbak Takokak. Selamat malam, Mbak. Shalom. Selamat malam itu. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Ya, Silakan, oke, saya menyimak dulu. Ya, Pak Bom monitor Pak. Suaranya nggak kedengaran Pak Bom. Pak Bom. Halo, Pak Bom. Oke, mungkin Ibu Obre yang bisa menggantikan dulu. Baik. Terima kasih Pak Rey.
Pak Bombom, Mas, bisa Pak? Halo Pak. Oke, mungkin networknya beliau sedang bermasalah. Pak 10 Agama, Shalom Pak. Ingin menambahkan Pak? Halo Pak 10 Agama. Halo? Halo, halo. Iya Bapak. Iya Bapak, dengar Bapak. Bapak ingin Iya, saya sudah berdiskusi kah? dengan Pak Aditya. Saya sudah lah kah? Oke. Saya mau tanya Iya. Adit ya, sedikit Oh. aja. Boleh bisa? Oh bisa, Halo? bisa Bapak, bisa. Nanti dilanjutkan kepada Pak. Iya, halo Bapak. Bisa Bapak? Iya, iya, iya. Iya, silakan Bapak. Nanti dilanjutkan Pak Bombom ya. Oke, baik, baik. Dikit Silakan, aja. Pak. Selamat malam Pak Aditya. Ya, malam juga. Saya senang dengar kamu debat. Ya, kadang-kadang ada logika, kadang-kadang suka ngeyel juga sih. Tapi saya ada pertanyaan satu aja. Nah, tolong apa tuh dijelaskan ya. Itu Nabi Adam itu nabi ya? Nabi Islam. Ya, betul, Nabi. Ya, nabi ya. Jadi manusia itu keturunan Nabi Adam bukan? Betul. Semua termasuk Aditya yang keturunan Nabi Adam ya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Pertanyaannya gini. Kalau Nabi Adam itu ada Muslim ya? Ya, orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi Islam lah. Ya. Jadi ya, kalau saya dulu waktu masuk Islam saya ada syahadat. Itu bagaimana syahadatnya itu untuk dia sebagai Muslim itu? Sementara Ya, waktu Ya. coba. Maksudnya Bapak menanyakan bagaimana cara mengucapkan syahadat dalam Islam gitu maksudnya Pak ya? Bukan. Kalau dalam Islam iya. Tapi kan dulu belum ada Islam. Waktu Nabi Adam turun ke bumi itu. Belum ada manusia. Baru satu pasang Adam dan Hawa. Jadi bagaimana dia dibilangkan Islam? Oh, Oke, begini Pak. Bapak harus memahami dulu definisi Islam itu apa. Dari etimologi bahasanya itu. Islam itu artinya berserah diri. Berserah diri itu hanya kepada Allah. Istilahnya mentauhidkan Allah gitu Pak. Mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan siapapun dengan siapapun. Itu artinya Islam, berserah diri Pak. Nah itu. Ya, baik. Setuju, saya setuju banget. Tetapi kalau seseorang mau masuk Islam, kalau tidak bersahadat, dianggap sah nggak? Kalau untuk sekarang ini karena sudah ada syariat Nabi Muhammad, maka bersahadat itu ya harus dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Di dalam syahadat itu sendiri ada penekanan, Pak. Ya, ada penekanan. Nah, sepertinya ditekankan begini. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ditekankan lagi di situ. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, artinya kenapa syahadat itu sangat ditekankan bahwasanya Nabi Muhammad itu hanya sebatas utusan Allah ya agar umat Islam itu tidak mengkultuskan Nabi Muhammad itu di luar kapasitasnya gitu loh. Nah, karena apa? Karena di masa-masa lampau itu sudah pernah terjadi. Nah, contohnya umat Nabi Isa. Nah, mereka ini telah melampaui batas kan akhirnya karena sangat dikultuskan karena Nabi Isa itu memiliki mujizat yang sangat spektakuler ya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta dan sebagainya ya. Maka jangan sampai terulang lagi hal-hal yang pernah dialami oleh umat Nabi Isa. Maka syahadat itu ditekankan bahwasanya Nabi Muhammad itu hanya utusan Allah gitu Pak. Nah itu untuk apa? Oke, sudah saya sudah nangkap. Sekarang ini itu jawaban ini terserah penonton lah ya untuk menilai. Soalnya sebelum ada Islam, sebelum ada manusia di dunia ini ya sudah diturunkan Adam dan Hawa itu. Dan pertanyaan kedua, Adam dan Hawa itu siapa yang menikahkannya? Begini Pak, sebelum saya jawab nanti saya jelaskan tadi juga pertanyaan Bapak tadi kan belum selesai ya.
Udah, apa namanya? itu nanti yang nonton itu sudah maklumi lah. Rasakan belum ada Islam kok bisa syahadat. Udah, sekarang saya Oh, tanya gini aja. Itu udah selesai aja. Anggap itu nanti yang menonton itu yang menilai. Nah, pertanyaan yang kedua, Adam dan Hawa itu siapa yang menikahkan? Oke, Pak. Sebelum saya jawab, saya tegaskan lagi, kita umat Islam ini sudah menerima Nabi Isa alaihissalam. Artinya kita itu menerima Nabi Isa itu, ya kan? Saya Dan kami itu, pertanyaannya, iya, Adam iya dan saya Hawa jawab. itu siapa yang menikah? Jangan lari ke mana-mana. Itu aja. Itu udah. Iya, saya jawab begini, Pak. Kalau zaman dulu itu, ya, bagaimana cara manusia itu berkembang? Bagaimana manusia itu berkembang biak agar jadi banyak? Nah, zaman dulu itu, Sudah Pak, ini nggak bisa jawab Pak. Udah itu yang kamu nggak bisa jawab. diam Parah. dulu, Bom. Saya mau jawab ini loh. Zaman dulu itu diperbolehkan menikah itu ada apa? Saudara kandung itu boleh menikah. Karena apa? Karena memang jumlah manusia itu masih Pertanyaan, sedikit. Pak Aditya. Siapa yang Pertanyaan menikahkan? saya, siapa yang menikahkan Adam dan Hawa? Kok lari kemana-mana? Saat itu, Pak, belum ada syariat seperti itu. Karena apa? Manusia itu baru 2 biji, Pak. Ya kan? Lah, dia Syariat kalau baru dua biji macam mana? Dia tuh jadi nabi, jadi rasul macam mana judulnya? Pengikutnya aja nggak ada. Nah, makanya syariat itu baru datang ketika manusia itu sudah berkembang, sudah banyak, maka syariat itu ditetapkan. Dilaranglah manusia itu menikah itu adik dengan kakak itu tadi. Ini kan kita berbicara konteks kita apa manusia itu bagaimana cara berkembang biaknya kan. Nah, makanya saat itu kan ada anak Nabi Adam juga itu menikah sesama saudara kandung sendiri. Karena apa? Itu diperbolehkan, ya diperbolehkan. Baik. Karena apa? Karena memang manusia itu masih sedikit. Mohon maaf, saya potong sebentar. Mohon maaf ya Pak Aditya ya. Gini, biasakan, saya meminta, biasakan kalau menjawab siapapun itu, mau dari pihak yang Kristen ataupun pihak yang Islam, dibiasakan memakai data, pakai dalil ya. Jadi kalau hanya bicara seperti itu saja, yang nonton juga bisa mengatakan bahwa itu adalah just assume gitu, hanya asumsi seperti itu ya. Silakan dilanjutkan. Pakai data ya. Oke, kalau gitu dilanjut aja lah. Aditya pasti sudah tidak bisa menjawab siapa yang menikahkan Adam dan Hawa. Aditya, sebelum saya jawab, saya tanya. Kamu kutip Matius 5 ayat 17. Ini kalau di Alkitab ini, di handphone atau di laptop, tulisannya warna merah. Berarti Yesus yang berbicara. Pertanyaan saya, kamu angkat ini, kamu tahu nggak Yesus kapasitasnya di ayat ini sebagai apa? Nabi atau firman Tuhan atau apa? Adit. Ya. Adit ya, suara saya bisa didengar? Iya. Bisa. Begini. Di dalam Bible jangan begini, jawab dulu. Aduh, kamu nih bikin bertanya baru tidak tahu arti ayat ini gimana. Makanya saya tanya supaya saya jawab Anda juga mengerti. Di sini kan Anda katakan Tuhan Yesus berkata, saya tanya, Yesus kan di sini dia berkata aku datang. Dia ini firman atau nabi? Saya tanya dulu. Nabi tidak akan bisa bicara begini, Pak. Nabi tidak mungkin bisa bicara aku datang untuk menedakan. Tidak bukan bisa, ya? Oke, itu satu. Untuk menedakan hukum Taurat tadi itu. Dengar dulu, seorang nabi tidak bisa begini, Pak. Dengar dulu. Seorang nabi tidak bisa berkata, aku berkata kepadamu, aku datang, ya. Tidak ada. Pasti seorang nabi berkata, Allah berfirman, ya. Oke, itu harus Anda pahami. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menedakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, kitab para nabi ini loh. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke? Paham? Adik, tidak ada seorang nabi yang bisa dengar. Yes, dengar dulu. Kita satu-satu. Tidak ada seorang nabi. Dengar dulu. Jangan Anda jawab. Menggenapi itu tidak meniadakan kan? Ya, lanjut. Iyo, saya tahu bahasa Indonesia daripada Anda. Anda biar 12 tahun di sekolah bahasa Indonesia Anda tidak mengerti. Dengar ya. Pertama kata aku, tidak ada seorang nabi bisa berkata aku. Berarti Yesus itu adalah Tuhan, dia firman Tuhan. Oke, langsung ke ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, tidak ada seorang nabi bisa berkata, aku berkata kepadamu.
kepada hai umat manusia, tidak ada. Hanya Tuhan. Anda angkat ayat malam ini, Anda yang terperosok ke dalam jurang. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya itu terjadi, sekarang saya tanya, Yesus katakan 10 hukum Taurat ini tidak akan dihilangkan. Anda paham? Oke? Ini 10 hukum Taurat ini loh, yang tidak bisa dihilangkan. Bukan hukum-hukum 614 itu. Karena lagi tinggi. Aduh, Bapak diam dulu, Kang. Itu obatnya bagus. Bapak diam dulu. Bentar ya, saya masih jawab ya. Pak, 10 agama, Adit. mohon maaf bisa di-mute dulu, Pak. Ya. Jangan terpotong. Signal kami di Papua sebentar lagi hilang jadi. Nah, kemudian Aditya, ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, ingat, siapa yang meniadakan salah satu hukum perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, ya, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah. Tidak ada neraka, Pak. Ini rendah. Tetap masuk surga, ya, tapi tidak di neraka. Ini kata siapa? Bukan Nabi, Tuhan. Ini bahasa ini harus Anda camkan. Jadi Yesus tidak menjanjikan masuk dalam neraka, hanya iblis yang janjikan dalam neraka. Harus Anda pahami. Sebentar, saya lanjut. Sorry ya, signal agak sedikit hilang gitu. Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Berarti tingkatan sorga itu saya tidak usah jelaskan. Nanti saya jelaskan lagi, Anda tidak mau percaya. Jadi tingkatan sorga di Kristen itu ada. Saya nggak mau kasih tahu sama Anda. Nanti Anda panjang lagi. Bung Rai, kita buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Harus Anda ucapkan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Harus Anda pahami ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40 Pak ya. Ya. Sebentar. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan. Ditampilkan boleh Pak, Bung Rai. Ditampilkan boleh, supaya Bung Aditya bisa baca. Sudah Pak, sudah ditampilkan. Ya, tapi nggak ada ya, nggak kelihatan. Oh, jaringan saya. Jangan kita lihat. Bang Adit bisa lihat? Bisa. Bisa Pak, Oke. bisa. Saya lanjut ya Pak Bom. Pak Bom. Ya, sambil menunggu Pak Bom sinyalnya lemot, mungkin saya mau klarifikasi apa katanya Bom tadi ya. Bom mengatakan hanya Yesus yang mengatakan bisa berkuasa gitu loh. Tetapi Ya, Pak Bung Bom Rai. Ya, sebentar. Ya, oke. Sorry Pak, memang ada pengumuman tadi saya kirim di grup jadi. Ya. Aditya, kamu baca dulu Ya. pelan-pelan, habis itu baru Bom jelaskan. Ya, baca dari 37 ya Nak ya, baca pelan-pelan ya Nak. Jawab Yesus kepadanya. Sebentar, pelan-pelan, jawab Yesus. Sebentar dulu. Jawab Yesus, berarti Yesus adalah Tuhan, dan dia firman Tuhan. Nah, tidak ada Nabi bisa berkata demikian. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Kamu sendiri mengerti dia adalah Tuhan. Oke, lanjut. Enak sekali kamu nafsir seenakmu gitu loh. Jawab Yesus kepadanya. Enaknya bagaimana? Ini ayatnya kok gimana? Ya, dengar Bapak, saya Tidak ada baca Nabi pelan-pelan bisa ya. berkata demikian. Nih. Tidak ada Nabi bisa berkata demikian ini. Lanjut, baca. Oke, Ayo. pasang kuping baik-baik Bapak ya. Pasang kuping baik-baik ya. Semoga Anda Bom yang mengerti pasang bahasa. kuping. Oke, saya baca. Semoga Bom mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Ya, Jawab mudah-mudahan Anda yang Yesus. pemirsa bisa nilai Anda. Baca. Oke, dengar. Baca. Jawab Ya, baca. Yesus. Diamlah. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang disuruh kasih ini di situ siapa? Tuhan Allahmu, bukan Pak Yesus. Diam, kamu terjemahkan. Baru sebentar saya jelaskan. Kamu baca saja. Ini bukan kitab kamu, bukan iman kamu. Baca saja baru saya jelaskan. Anda ini mau ajar saya? Gimana sih?
Mau saya ajar Anda Al-Quran, Anda marah kan? Itulah. Baca saja. Anda kan bertanya. Anda dipaham diskusi nggak? Jawab Yesus kepadanya, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Disuruh kasih di Tuhan Allah loh. Oke Bang, lanjut Bang. Ya, sebentar. Saya klarifikasi dulu. Bukan Allah. Kalau kami tidak percaya di Baitullah ya, Pak Aditya ya. Karena kalau di kamu itu, spirit kamu itu diharuskan menghadap kiblat gitu, yang mana di Baitullah. Jadi dibedakan antara Elohim dan Allah. Silakan. Ya. Dan di dalam perjanjian lama juga dikatakan. Sudah, sabar. Aditya. Sorry. Anda maklumi kami di luar daerah dari jauh, jadi signal agak gangguan ya. Ada perbaikan kabel di Papua jadi dalam laut. Aditya, begini Aditya. Saya lanjut ya. Saya tanya. Jawab Yesus ayat 37 nih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini ada di 10 hukum Taurat dari ayat 1 sampai berapa? Ayo, saya tanya kamu dulu, baru saya jawab. Itu. Oke, saya klarifikasi tadi yang mengatakan bahwasanya siapa yang bisa berkata seperti Yesus, katanya siapa yang bisa berkuasa seperti Yesus. Sebentar, Anda jangan lari. Saya tanya dulu. Ayat 37 nih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini 10 hukum Taurat. Ini 10 hukum Taurat. Ya. Ini 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat apa saja? Ayo, kamu pancing, saya tanya. 10 hukum Taurat pertama apa saja? Ayo. Ya, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap, ini yang pertamanya Bom. Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Salah Pak. Yang pertama itu, jangan ada padamu Allah lain, Elohim lain. Jadi di luar bangsa Israel nggak boleh, ya. Elohim, ya. Yang pertama. Ini ayat 37, maksud ayat 37 nih, kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi jangan engkau tidak mengasihi Tuhan, berarti masuk dalam hukum pertama. Ya, Anda jangan ngawur. Jangan ada padamu Elohim yang lain. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung, ya. Berarti engkau engkau tidak menyembah Tuhan karena buat patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala tapi Yahweh. Oke? Kemudian ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke? Sudah paham? Itu berarti hukum berlaku di Matius 22 ayat 37. Aditya paham nggak? Aditya. Ya, tadi kan sudah saya tanya dulu. Paham nggak? Anda kan bertanya, saya jawab supaya Anda menerangkan ke Anda. Pasal 37 itu hukum Taurat dari 1 sampai 4 supaya Anda paham. Anda tidak mengerti kan? Makanya saya sudah jawab ya. Kemudian ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dalam 10 hukum Taurat itu berarti dari 1 sampai 4. Mencintai Tuhan, jangan ada nama Allah lain. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh, harus Yahweh Elohim. Oke? Di luar bangsa Israel nggak boleh. Ini saya tanya kamu nih. Ini menurut Alkitab. Bukan menurut kitab kamu, saya jelaskan. Bukan saya yang bilang, ini Alkitab yang bilang ya. Kedua, ayat 39. Dan hukum yang kedua, ya, hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Itu dihukum di mana? Hukum mulai dari 5. Hormatilah ayah ibumu, berarti kau harus mencintai ibumu. Jangan membunuh, kau harus mencintai orang lain, jangan kau membunuh. Itu hukum yang tadi saya sampaikan di ayat 39. Jangan mencuri. Jangan mengucap saksi dusta. Anda sudah berdusta. Sejak kapan Anda melihat seseorang di dalam itu? Anda berjanji. Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan kawin 2. Oke? Itu. Supaya Anda paham. Sudah. Dengar dulu. Saya belum sampai 40. Kedua 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengar. Pada kedua hukum ini ialah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke? Saya jelaskan sampai di situ. Anda mau dengar dan tidak. Anda tidak mengerti 10 hukum Taurat. Lanjut. Pak, kita buka di Roma 2, Pak. Roma 2. Sebentar dulu. Gimana sih?
Ya, Anda suara tidak saya mengerti, kedengaran Anda nggak, Pak? kadang-kadang. Roma 2 ayat 12. Roma 2, Aduh, jaringan akan rusak ya. suara saya kedengaran nggak, Pak? Agak kedengaran, tapi agak sedikit ini. Roma 2 ayat 12 ya. Ya. Sebab semua Bukan. orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, sekarang Aditya, saya tanya Anda kan pintar menafsirkan Alkitab kita. Saya tanya, ayat ini coba Anda menafsirkannya. Saya mau coba dulu. Silakan Anda menafsirkannya. Jaka sembung bahwa kalau nggak nyambung goblok, kita bagaimana diskusi loncat-loncat begini, Bom? Begini. Oh, Tadi kan inap. Sudah, sebentar dulu. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau Anda berdialog tidak dengan baik, Anda diturunkan. Anda jangan begini, menunjukkan Bom. Anda punya kejagoan di sini. Orang menilai Anda, ya. Sekarang saya minta Anda menafsirkan ayat ini. Roma 12, Begini. ini nih, Roma 2 ayat 12. Anda tolong menafsirkannya, barusan saya jelaskan. Silakan. Begini. Silakan. Ini loncatnya terlalu lebar. Kita selesaikan satu-satu. Bukan, dari tengah, ya. tidak. Ini baku ikut semua. Silakan. Ya, Anda baca dulu, baru Anda tafsirkan. Aduh, Aditya, kita dialog yang baik. Dari awal saya kan melayani Anda, ya. itu Semua kalau orang monopoli, supaya tercerahkan. Situ kalau monopoli begini, berarti situ ada yang situ takuti. Jadi Bukan sama-sama kita bicara gitu takuti, loh. ini bahasa apa? Kan Anda dari tadi terjemahkan Alkitab saya, makanya saya tanya Iya. sekarang Anda. Tolong Anda baca, Anda terjemahkan kira-kira ini ayatnya bunyi bagaimana? Silakan, coba. Loncatnya terlalu jauh. Tadi kan Bom bicara hukum seremonial, hukum sementara katanya. Seperti Saya tanya dulu Aditya. Saya 10 nggak mau hukum loncat-loncat Taurat. begini. Aditya, saya tanya kamu, 10 hukum Taurat saja, saya tanya, 10 hukum Taurat saja kamu nggak jawab. Apakah 10 hukum Taurat itu bisa menyelamatkan Anda nggak? Bisa Anda masuk surga kan tidak lepas dari dosa nggak? Saya tanya. Ya, Saya tanya dulu. Saya tanya dulu itu dalam Keluaran 20. Saya tanya sama Anda dulu. Aduh, saya capek ajar Anda ini. Keluaran 20 itu 10 hukum Taurat. Apakah bisa melepaskan Anda dari dosa? Saya tanya. Ternyata gini, kualitasnya Bom diskusi ternyata cuma segini. Nah, gini Bom. Terserah Anda mau bicara apa, terserah. Sekarang saya tanyakan, 10 hukum Taurat. Anda 10 hukum Taurat, apakah bisa melepaskan Anda dari dosa? Saya tanya. Iya, begini loh. Tadi kan Anda bicara hukum Taurat, hukum seremonial. Iya, 10 hukum. Dengar dulu pertanyaan saya, Dit. Kamu bertanya, saya belum bertanya. Sekarang saya tanya. 10 hukum Taurat, apa bisa melepaskan Anda dari dosa? Saya tanya dulu. Iya, makanya dengar saya bicara situ, enggak kasih saya bicara ini gimana sih, mau diskusi? Jawab saja iya dan tidak. Gimana sih kamu jawabannya? Tidak atau iya? Kalau berdiskusi kayak gitu, situ mendikti saya gitu loh. Berarti kelihatan situ itu. Loh, Anda kan bertanya, saya udah jawab. Sekarang saya bertanya. Sebelum saya menjawab, situ panik itu terlalu kelihatan. Situ panik. Situ bukan panik. Slow. Baik. Slow. Baik, Gini, Bom. baik, saya tengahi ya, Pak Aditya. Untuk berdiskusi yang baik, ketika ditanya, dijawab saja. Nanti biarkan penonton yang menilai gitu, Pak Aditya ya. Ya, Silakan. bukan diskusi kalau didikte kayak gitu ya. Bukan didiksi. Aduh. Entar. Aditya. 10 Anda yang mengangkat hukum Taurat, makanya saya tanya hukum Taurat. Hukum Taurat itu Anda jangan ambil dari Matius dulu. Kita kembali ke belakang hukum Taurat. Hukum Taurat itu perjanjian lama. Dalam kitab Keluaran 20 ayat 1. Saya tanya sama Anda, makanya saya tanya. Hukum Taurat itu bisa melepaskan Anda dari dosa enggak? Menyelamatkan Ya, Anda dari dosa bisa enggak? Boleh nggak saya ngomong? Ngomong, saya sudah diam. Nah, Oke, kita sepakat sudah hukum Taurat tadi. Seperti apanya pemaparannya Bom tadi ya, itu 10 hukum Taurat tadi kan. Nah, tetapi di sini kan tidak termasuk perpuluhan tadi. Nah, sementara perpuluhan ini masuk dalam kategori hukum seremonial. Betul tidak itu? Aduh, perpuluhan mana? Oke, saya 10 stop. hukum Taurat gimana? Pak Bom. Oke, saya stop. Saya harus tegas di sini karena Pak Aditya sudah jauh melebar kemana-mana. Terserah dia mau terima atau tidak dijelaskan. Saya lanjutkan ke Mbah Takokak. Shalom, selamat pagi Mbah Takokak. Ada yang ingin ditanyakan Mbah Takokak?
Iya, ada ini. Iya, silakan Apakah Bapak. hukum? Silakan Pak. Ya. Ya, yang mungkin yang saya tahu karena yang ditanyakan oleh Kang Bom itu, biar saya jawab saja. Karena kenapa manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat? Kalaupun tidak ada iblis, mungkin tetap aja manusia akan melakukan dosa. Contohnya waktu Adam di surga aja belum ada ibaratnya gimana ya? Jadi pada intinya manusia itu ada dalam pelanggaran hukum Taurat, walaupun ibaratnya iblis tidak ada, mungkin begitu ya. Itu karena ada daging dan jadi ikut daging dan tulang begini. Itu jadi makanya ibaratnya kan Yesus itu turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia karena tidak bisa menjalankan semua hukum Taurat. Begitu ada hukum yang paling ringan, hukum kebijakan mungkin yang dibawa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, begitu mungkin ya. Barangkali ada yang bisa menjelaskan. Ya, baik. Aditya, Anda mau terima atau tidak, saya lanjut saja sudah ya. Baik. Jadi begini, dalam Roma 2 ayat 12, ya, Anda sebelum saya jawab ini, Anda harus mengerti hukum yang ada dalam perjanjian lama. Kalau Anda tidak mengerti, lebih baik Anda cuci kaki, cuci muka, Anda bobo, tidur saja, ya. Jadi begini, 10 hukum Taurat itu hanya pengenalan kita akan dosa. Aditya mengenal akan dosa, kita tahu itu akan dosa, kita melanggar itu dosa. Oke? Hanya pengenalan kita akan dosa. Tapi tidak menyelamatkan kita dari dosa kita. Makanya Yesus datang dalam ke dunia untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita di kayu salib. Di dalam Yohanes 19 ayat 28, Yesus katakan sudah selesai. Dari Matius yang tadi saya jelaskan, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di situ sudah genap hukum Taurat. Semua sudah digenapi. Saya sudah jelaskan dari 1 sampai 4, 5 sampai 10. Ya, itu sudah tertulis semua saya jelaskan. Hukum yang terutama dan hukum yang utama. Aditya. Kemudian, sebelum signal saya hilang. Dalam Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Kami tidak mengikuti hukum Taurat yang Anda katakan dari 600 lebih itu, yang Pak Ibnu Kalam katakan ya, kami tidak mengikuti itu lagi. Kami tidak ikut perjanjian lama dalam arti hukum-hukum Taurat yang 600 lebih itu. Itu hanya untuk berlaku sementara. Jadi umpamanya, siapa, minta maaf, perempuan, ada haid, mau pergi ibadah, harus potong ini, kami tidak ikuti. Contoh, manusia berbuat dosa, membunuh, harus dirajam, dilempar dengan batu, ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Kami tidak lakukan itu karena kita hidup dalam kasih anugerah, ya. Aditya paham? Kami bukan manusia barbar, ya. Oke. Kemudian orang yang melakukan, dan semua yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, kami tidak hidup di dalam hukum Taurat, jadi kami tidak tidak di bawah hukum Taurat. Pak Rai, tolong baca di Ibrani 10 ayat 1. Tolong buka di layar. Ibrani 10 ayat sebentar. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Oke. Jadi begitu Aditya. Jadi begini Bom, sabar. Tidak usah Anda tertafsirkan, nggak usah. Anda cukup di sini. Dengar dulu. Begini, Bom. Dengar dulu. Anda bertanya, kami jawab. Dengar. Ini bukan forum berdebat, Aditya. Anda bertanya, kami menjelaskan, ya. Anda kan tidak mau. Nah, sebentar saya baca, Anda jangan marah ya kalau saya bertanya. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu supaya Anda tercerahkan. Kita masuk dalam Kolose 2 ayat 16, Pak. Kalau begitu, Bom monolog aja, enggak usah apa. Kolose 2. Anda bertanya, saya jawab, harus pas selesai.
Masa Anda suruh saya jalan dari Jawa Timur ke Jakarta sampai di Semarang, Anda potong saya jalan, gimana? Saya belum finish di Jakarta. Ya monolog aja kalau gitu, Bob. Monolog gimana? Monolog dalam. Tidak ada pembanding kalau gitu. Adekku sayang, Oke, saya Anda kan bacakan ya. bertanya. Iya, baca. Saya bacakan, Pak. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, dengar. Ini ada hukum seremonial, hukum Taurat ya. Hari Sabat itu tadi saya sampaikan di hukum mana? Ya, di perintah mana? Jadi kita ini tidak hidup di hukum Taurat lagi, nah, karena sudah digenapi Tuhan Yesus di kayu salib. Di Galatia 3 ayat 13, ya. Jadi saya mau jelaskan bagaimana Yesus sudah sendiri katakan sudah selesai. Banyak ayatnya. Kita buka Pak di Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Minta maaf Bung Rai, biar Aditya tercerahkan. Dia mau terima dan tidak terserah dia. Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Tetapi sekarang, sebentar. Ya, jaringan berat sekali. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu Amin. perseteruan. iya, Sebab dengan matinya sebagai manusia, iya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan Nah, itu melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Nah, Aditya dengar itu pada salib. Jadi kalau Anda tidak mengerti arti Yesus di salib, nanti saya jelaskan sama Anda nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi harus Anda pegang bolpen. Siapa itu Yesus? Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dia sendiri Allah. Makanya dalam firman Tuhan, perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki. Bung Rai bisa dengar suara saya, Bung Rai? Bung Rai? Bisa, Pak? Bisa. Oh iya, minta maaf karena saya cek signal. Perjanjian lama mulai dari Kejadian sampai Maleaki, semua nabi mengawali Allah berfirman, Elohim berfirman, itu mengawali loh. Tapi kalau Yesus sendiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ditulis oleh murid-murid Yesus, ya, mengawali dengan aku berkata kepadamu, tidak ada Allah berfirman, tidak ada. Aku berkata kepadamu, tidak ada seorang nabi bisa berkata aku berkata kepadamu, karena dia sendiri firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Firman menjadi manusia. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Bung Rai, lanjut yang lain. Iya. Oke. Sekalian Baik. aja bilang begini, Bang. Nggak usah bertanya, imani saja gitu. Selesai masalahnya. Aditya, itu kan di Quran kamu, Quran 5 ayat 11 sampai 102. Itu Oke. sistem kamu. Tidak, Bobre. Tadi Dia kan belum jawab pertanyaan saya. Enggak supaya enak. Aditya, Bentar dulu. di kitab kamu dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Injil kepada Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, kitab Injil yang bagaimana? Anda tujukankah? Silakan. Oke, saya jawab ya. Tapi saya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan Bang. Kita bukan berdebat, Aditya. Di sini menjelaskan, kita bukan berdebat. Iman Anda saya tidak pernah bilang, Aditya masuk Kristen ya, atau Bom masuk Islam ya. Nggak pernah. Kita ini bersaudara. Kita di Indonesia punya lima agama termasuk nama agama ya. Jadi kita nggak usah membaksakan. Kita hanya berbicara, menjelaskan supaya orang lain yang menerima, mendengarkan maksud ayat ini apa. Ya, Aditya ya. Oke, mau dijawab dulu sama Pak Aditya, nanti dilanjutkan dengan yang lainnya. Ada Bu Nakayama juga, masih ada Mbak Takokak sama Pak 10 Agama. Silakan dijawab Pak Aditya. Oke, tadi Bomo mengatakan kalau orang meninggalkan hukum Taurat maka dia tidak akan bertindakan barbar katanya.
Tapi saya rasa justru sebaliknya, orang yang taat hukum Taurat maka tidak akan bertindak barbar. Karena apa? Adalah hukum Taurat itu sangat ketat sekali gitu loh, ya kan? Sangat dibatasi karena memang apa? Hukum Taurat itu adalah hukum dari Tuhan, dan hukum dari Tuhan itu saya rasa itu hukum yang terbaik daripada hukum-hukum konvensional. Mengenai tadi apa yang ditanyakan Bom, apa itu Injil di dalam Islam? Dalam Islam meyakini bahwasanya Injil itu telah terangkat ke langit gitu loh. Karena apa? Injil itu hanya lisan yang keluar dari mulut Nabi Isa alaihissalam itu, dan Injil itu tidak pernah dibukukan. Nah, yang dimaksud dengan Injil dalam Islam itu ya perkataan yang keluar dari mulut Nabi Isa itu, itulah Injil yang sesungguhnya gitu loh. Tapi kami meyakini apa Injil itu telah terangkat, karena Nabi Isa juga telah terangkat gitu lah, seperti itu. Nah, cuman seperti yang ada di Bible atau di kitabnya teman-teman kita yang Kristen, bahwa memang ada sebagian serpihan-serpihannya gitu kan, seperti apa di dalam beberapa ayat di Aduh, dongeng lagi. Pakai dalil dong kalau Bom. Gimana sih Bu Abre? Ini Aditya dongeng terus. Ini mau pakai dalil. Dengar. Allah Subhanahu wa taala memberikan firman Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Isa Al-Masih kitabnya mana? Jangan dongeng, kalau memang terangkat mana ayatnya? Makanya itu. Maka saya mau kasih dalil, Bom, potong-potong aja. Gini sudah malam, Bom. Maksudnya begini, mana ayat, jangan semalam, mana ayatnya Allah mengangkat Isa Al-Masih dengan kitabnya Injil, mana? Injilnya diangkat juga, mana? Ya itu tadi, sesungguhnya mereka telah membunuh Isa, dalilnya, tunjukkan dalilnya, ayatnya kasih tunjuk di layar, kirim. Alkitab Anda bisa, masa kitab Anda nggak ada bisa kasih tunjuk? Ini nggak fair dong. Begini Bang, lama-lama muak juga saya diskusi Bang ya, karena sudah jam 1:30 saya Bang. Ayatnya mana? Kita berbicara dalil dong. Ya oke. Bisa menunjukkan data atau tidak? Bisa menunjukkan data atau tidak Pak Aditya? Bisa Mbak, cuman gini ya, sudah terlampau malam ini daerah saya ini sudah 1:30 Mbak. Nah, dari tadi saya tunggu datanya Pak Aditya. Saya mau cek. Oke. Sebentar, ya, jujur, saya sapa dulu di sini ada sebentar Pak Aditya. Saya sapa dulu di sini ada Pak The Hey Channel. Shalom Bapak, selamat pagi. Ya, shalom Ibu Abre, Pak Yusuf, shalom. Shalom juga Pak Bom ya, Aditya juga. Saya mendengar aja dulu Bu Abre, biarkan Pak Bom yang jelasin, kayaknya luar biasa Pak Bom ya. Oke, itu aja baik. Pak. Ya. Baik Pak, silakan Pak Aditya. Ya, sebenarnya jawaban pertanyaan Bom itu ada di apa? Dalil. Ya itu saya mau jawab Bom. Tunjukkan di layar. Tunjukkan di layar. Jangan Bom tidak percaya dongeng. Tunjukkan di layar dong. An-Nisa ayat 157 Bom. Saya nggak bisa ngomong sama sekali dari tadi, makanya ini Bom saya mau. Bom ini Kristen. Bom nggak pernah baik aku, makanya tunjukkan layar supaya kita bisa tahu bahwa Isa Al-Masih diangkat dengan Injilnya. Injilnya juga terangkat gitu loh. Kalau Isa Al-Masih, Aditya, keluarga saya ini Muslim banyak loh. Tapi saya tahunya Isa Al-Masih memang diangkat, diselamatkan, ya. Kemudian tidak disalib. Tapi Injilnya nggak ada dijelaskan. Injilnya juga terangkat. Mana dalilnya? Mana sih? Ya oke lah Bom. Oke lah, saya hargai sudah situ debatnya itu ya monopoli aja gitu. Karena di daerah saya sudah 1:30, daerah bagian tengah ya. Saya bodor ya, makasih semuanya. Oke, Pak Aditya lain kali. Shalom saudaraku yang tersayang. Kabur. Ya itu surah Quran surat An-Nisa tadi itu. Iya, tidak ada kitabnya Injil, tidak ada diangkat terangkat ke langit. Gimana kamu tambah-tambah sih? Oke, baik Pak Aditya, terima kasih sebelumnya Pak Aditya.